Lagi kalau aku udah nonton. Kamu juga jangan kayak gitu. Jadi emang nanti muka beda aku? satu sesi tiga ya. Masa Ya, muka yang aku menanggap. begini? Harus ada yang nanggapi lah minimal Iya. 3. Keren aku nggak mau. Kok nggak bisa ya? Jelas. Mana ya? Kayak gitu jelek kali lebih Apa-apa cantik baju kayak gini? semalam. Nggak usah kayak gitu taruh di sini kan. Banyak tahu pun. Kau sopan dikit lah, mengirim ke guru, ke dosen. Aku sopan kok. Kau kira baju kayak gitu pantas tuh kuliah? Emang ya? Gini ya di kalau misalnya Tahu. gini kan Emang kau ya? nanti kok sekolah. Gini aja seperti itu. Kok gini. Oke, siap. Biar nggak bising kan. Di sini aja lah ya. Nah, terakhir mana? Pegang pulpen masing-masing. Aman itu nanti hadir mas. Monyong kau. Eci aja. Yang udah terisi itu. Ini aja nah. Nanti kalau aku oper-oper aja ininya. Pulpennya pokoknya jangan ada yang ngelek lah. Aduh. Satu aja lah oper-oper. Iya, oper-oper aja nanti. Pura-pura aku dari yang Itu tahu Semalam kayak mana ya? Aku nggak ingat. enggak semalam. Semalam kayak mana aku apain? Bisa lupa ya tadi. Cuma sudah setengah perjalanan sibuk kan. Jangan kayak gitu. Aku pun lupa kayak mana semalam. Nanti pas apa kabarnya semua teman-teman jawab ya. Kabar baik, Oh, kabar gila. sehat nggak? Kabar sehat. Charles dulu. Gitu. Mereng. Mereng nggak kayak gini weh. Jadi semalam kayak mana? Aku pun lupa loh. Dia agak maju ke sini enggak sih semalam? Nggak tahu. Semalam dia sehingga tuh agak maju ke sini di Kalau nggak ininya agak sakit. kayak mana? Yang bagus kayak mana? Ada aja hambatan kita ya. Semalam udah bagus tempatnya kan, tapi kita semalam ya. Kalau misalnya diletak aja di situ apa kayak mana? Oh ini gini nih semalam. Oh iya. Aku kejebak. Kamu ngelawak. Oh iya. Tengok yang punya rumah yang bilang langsung paham. Udah gini. Ini tangan kiri ya? Nggak tahu udah katanya nanti pikirin di nanti tangan aja. kanan. Udah lanjut aja lanjut. Ya kan. Ini tangan di situ kanan. Nanti jadinya kanan loh. Tadi udah nggak apa nanti kan dia didekat simpan. Ya udah yang penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Siap. Yang mau ketok dulu. Ketok dulu. Aku kasih waktu 3 menit. Ketok dulu. Tengok ibu gak sesuatu. Biar ketawa. Nah. Siap. Aku nggak punya pulpen. nanti dia oper. Udah. Dari udah ini ecek nanti bagi-bagi aja. Dia yang kasih ke dia aja. Yuk kita gue kamu mulai. Nanti ada sesi bagian terakhir ya. Kalau nggak salah. Aku jangan nampak ini ya. Ini nggak tulis ini kak. Itu BNB 3-nya Di ngomong dalam apa? itu ada nggak pengertian BKP-nya? Nggak ada. Dan Ada semua. nah ini pengertian BKP. Oh ya udah. Ini pengantar, penjelasan, semua ada di situ. Udah. Sini, Ben. Kayaknya lebih enak kayak gini. Mana yang tadi besar tulisannya? Nampak. Kalau bisa lihat tadi. Lebarnya Tapi kok tadi kayak gini kan gampang banyak yang bisa. Ya mendingan kayak gitu sih. Kalau doa kok udah bisa? enggak bisa dia. Doa udah bisa kan? Udah pernah deh. Ya udah berarti pengantar bimbingan aja. Bisa serius. Betul-betulannya kan. Aku doa mau lihat intinya aja nya. Kalau kata Oh ya udah doa. Berarti doanya itu apa intinya? Jangan lupa ini ibu bapak. Oh iya. oh iya ada Disuruh kita minta mau kelancar gitu. Kan kami hari pemasangan dengan kelompok dengan tadi. Waduh, jangan banyak. ini nggak ada kok. Dari atas lah. Itu dari atas saya dulu. Oh, kamu tadi Iya, apa? Nanti kok begini kan sisi Padilla. Oh nggak ya? Itu hidup belum ya? Oh udah hidup ya dari tadi. Udah.
Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya teman-teman semuanya menandatangani daftar hadir yang telah saya sediakan ini ya, agar saya tahu siapa-siapa aja yang ikut pada pertemuan bimbingan kelompok hari ini. Nanti kalau sudah selesai diisi dan ditandatangani, kembalikan kepada saya. Iya, aku udah ketawa loh. Aku nih aku kebingungan itu. Ulang. Pulpennya ini menjauh ke sini. Ulang ya, serius loh, aku serius sekali. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, aduh, di sini kayak gini. Apa lagi weh? Ada yang lucu loh, sumpah. Kenapa ya udah serius dia loh. Aku nggak tahu. Iya nanti dia marah pulang dia nanti dikata dia kok ada kata-kata pulang aku. Baiklah teman-teman semuanya. Gula belum lagi aku nggak pindah. Nanti disingkan. Hai. Enggak, aduh ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya teman-teman semuanya menandatangani daftar hadir yang telah saya sediakan ini, agar saya tahu siapa-siapa aja yang hadir dan ikut pada BKP kali ini. Dan kalau nanti udah ditandatangani, bisa dikembalikan kepada saya ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Terima kasih ya telah hadir pada BKP kali ini. Apa kabarnya semua teman-teman? Sehat. Bagus. Sehat semua ya, dan kabarnya juga baik. Untuk memulai bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapat kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini saya akan memimpin doa menurut ajaran Kristen. Bagi teman-teman yang non Kristen bisa mengikuti ajarannya masing-masing, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kasih karunia pada hari ini, pada siang hari ini. Kami mau membahas dan kami mau membahas lupa aku sumpah. Coba ulang doanya, ulang dari doa aja ya. Itu bisa dikat nggak nanti? Kata aja kan nanti Kenapa? Nambah? Yang penting itu kan nggak tahu itu apa kan. Untuk memulai bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan bisa mendapatkan kelancaran dan diberikan kemudahan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya di sini berdoa menurut ajaran Kristen. Bagi teman-teman yang non Kristen bisa berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing ya. Ya Tuhan, kami di sini akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik kami dengan berbagai tugas. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kami, agar kami bisa tahu Tuhan solusi agar kami tidak panik dengan berbagai tugas. Dan juga kami juga berdoa kepada orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dimanapun mereka berada, tetap Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Dan biarlah bimbingan kelompok ini bermanfaat bagi kami semua, agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, amin. Baiklah, kawan-kawan, hari ini kita kan mau melakukan layanan bimbingan kelompok. Jadi teman-teman di sini semua udah tahu belum apa itu layanan bimbingan kelompok? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, dipersilakan kepada saudari Tania. Terima kasih. Menurut saya bimbingan kelompok itu merupakan bimbingan yang
diperuntukkan di kelompok yang dimana di dalamnya itu kita harus bisa saling bertukar pikiran. Sebenarnya itu. Baik, ada lagi ya saudari Siti Fadilah. Mungkin menurut saya bimbingan kelompok itu adalah pemecahan masalah secara kelompok. Lagi teman-teman. Baik, terima kasih tadi kepada kedua saudari ataupun kepada kedua teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya mengenai pengertian bimbingan kelompok. Jadi di sini saya sempurnakan ya. Pengertian bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Lalu kita juga melakukan bimbingan kelompok ini ada tujuannya. Teman-teman ada yang tahu nggak tujuan bimbingan kelompok itu apa? Ya, kepada saudari Tania. Menurut saya yang pasti tujuan dari bimbingan kelompok itu agar setiap orang mampu untuk memberanikan diri untuk mengemukakan ide serta pikiran yang dia dapat di depan banyak orang. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan gitu atau mempunyai pendapat apa itu tujuan bimbingan kelompok? Ada lagi? Ya, kepada saudari Elizabeth. Mungkin menurut saya dalam tujuan bimbingan kelompok ini untuk melatih kita untuk memberi pendapat atau mengendalikan diri dalam kelompok. Begitu saja. Oke, ada lagi? Ada semua? Baik, tadi terima kasih kepada saudari Tania dan saudari Elizabeth yang sudah memaparkan pendapatnya mengenai tujuan bimbingan kelompok. Itu adalah salah satu bagian dari tujuan bimbingan kelompok. Jadi di sini saya sempurnakan lagi bahwa tujuan bimbingan kelompok itu yang pertama itu melatih anggota untuk berani mengemukakan pendapatnya di hadapan teman-teman sekalian. Lalu yang kedua itu melatih bersikap terbuka di dalam kelompok. Lalu yang ketiga itu ada melatih untuk membina keakraban bersama teman-teman di dalam kelompok. Lalu ada melatih untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima itu ada melatih kita dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Dan yang terakhir itu kita menemukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas dalam topik panik dengan banyaknya tugas. Seperti itu. Lalu kita sebelum memulai bimbingan kelompok ini ada aturan dan cara pelaksanaannya. Di sini saya sebutkan aja bagaimana cara pelaksanaannya itu. Yang pertama itu kita sebagai anggota kelompok, selain saya, harus diharapkan bisa mengemukakan pendapatnya. Lalu yang kedua itu tidak ada pendapat yang salah dan tidak boleh ada yang saling menyalahkan. Dan yang terakhir itu harus tunjuk tangan dulu, baru berpendapat, bergantian berpendapat sesuai dengan kesepakatan. Jika yang berpendapat lebih dari satu orang dalam waktu yang sama, nanti bisa bergantian. Nanti saya pilih siapa yang duluan, seperti itu. Lalu di dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas. Ini nanti lanjut di asas Sebelum kan? asas baru. Jadi kita tadi kan saya sudah menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Itu aturan-aturannya tadi. Dan selain kita membuat cara pelaksanaannya itu atau melakukan bimbingan kelompok ini, ada asas-asas yang harus kita taati atau itu aturannya. Yang pertama itu ada asas keaktifan, di mana kepada setiap anggota kelompok itu untuk aktif berpendapat melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Saya berharap kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-idenya, memberikan gagasannya terhadap topik yang dibahas nanti. Lalu yang ketiga itu ada asas kemandirian. Diharapkan juga anggota kelompok bisa mandiri melakukan alternatif pemecahan masalah. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan, di mana setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan tunjuk tangan terlebih dahulu.
yang ingin berpendapat. Seperti itu. Aneh. Ini ya. Kalau asesnya nggak mungkin bertanya sama kelompok. Asesnya beda juga. Ini beda. Keterbukaan sih ya, artinya satu keterbukaan, kedua kerelaan. Beda-beda gitu. Nah, ini kan yang di buku. Itu topik apa? Topik yang di buku, tapi Tapi tugas kan? Bukan bebas kan? jadi kok bisa? Jadi kok bisa dia bisa main di sini? Gimana itu kok bisa beda? Maksudnya itu sama gitu. Itu ada berapa? 4. Tetap sama ada 4. Cuman yang satu kan situ Kerelaan itu ada gantinya. sukarela. Enggak, coba kalau yang ini bisa nggak ganti-ganti? Cak aku bacakan apa tugas ada sukarelaan itu apa? Sukarelaan itu anggota kelompok dengan sukarela Sukarela mengikuti kegiatan berpendapat dengan spontan tanpa disuruh atau malu-malu atau dipaksa oleh PK. Jadi sampai ada yang lupa Mbak. Tujuan tadi. Ya kan? karena tadi asesnya mau diulang. Ini ulang lagi. Cuman di asas kayaknya yang lainnya sebenarnya ada juga yang beda, cuman tetap sama ini. Cuman asasnya ini kayaknya nampak kalian bedanya bentar ya. Karena Sukarelaan, keterbukaan sudah, manfaat sudah, sama kerahasiaan yang ada. oh iya. Ini penjelasan lupa dia temannya. Aku kira ini laptop mau kok mati. Harus tenang dulu ya. Harus tenang dulu kan ya. Nanti kok ada tadi yang foto kelompoknya giring-giring berarti kurang gamesnya. Kau baca ya kerahasiaan kayak mana? Jika ada topik atau pembahasan yang dibahas Berarti ini komiknya yang biru Dalam atau semua enggak, aku nonton di buku semua termasuk di situ. berarti yang buku sama ini. Ya, yang ini menyesuaikan sama yang menyesuaikan sini di asasnya. dalam pertemuan ini bersifat rahasia. Maka kita semua Wajib merahasiakan berjanji harus merahasiakannya. enggak kan? Nah, Coba tengok. Pertama apa? pokoknya kesukarelaan ada, keterbukaan, kenormatifan, kerahasiaan. Nah, ada kan atasnya. Baru penjelasan kenalan akrab. Nah, itu ini sendiri yang ini jangan kau ikutin yang ini. Di sini kan aku ikutin di situ, ngikutin nyanyi terus yang apa. Ini nggak usah kau ikutin. Yang ini pengakraban game. Yang di sini kan ini ngasalnya aku yang di sini buat buat. Sama aku juga. Ini yang kalau ngasal ya. Kalau jadi nanti langsung nengok ini sudah penjelasan beda dengan aku. Tapi strukturnya kayak begini. Iya. Di buku komen sini sama, cuma asasnya, cuma ada beda-beda dikit di asas sama ini dia. Cuma ada beda-beda agak beda dikit, tapi apa sih kayaknya ya? Karena kan kurang mengatur. Semua udah pokoknya ini bisa lebih bicara. Iya kan? Mantap. Mendengarkan dengan baik.
Udah sama itu. Nah, udah lanjut ke game. Mana yang dari ini? Udah asas lah dulu pulang. Habis asas langsung game. Nah, Di bawah tadi. oh iya kayak tadi ya. Itu di luar. Dari siapa? Mungkin saya kayak suara putra gitu. Ini Buddha. Putra telepon ya. Yang terakhir asas kerahasiaan. Kayak bahasamu aja ya. Ini di mana? Bawah lagi. Dia asas. Coba asisnya sampai bawah. Nggak bisa. Wah, cok. Bisa. Ini. Tapi kan tadi mau minta besar sayang. Iya, bisa udah. Udah kan? Makanya nggak bisa dapat bilang. Tadi kau begini kan kau bawa juga nih. Kata-kata tiba-tiba dia baru. Tuh, asas. Bisa aku baca kayak gitu? Aku nggak tahu. Scroll Ada dari di mana. sini Ini nggak usah di scroll. Kalau asas sudah nama semua. Udah ada as naik dulu. Angkat. Ada apa yang dipilih? Gak tahu nih itu dia. Nah, Nah, udah. Baiklah teman-teman, tadi saya kan sudah menjelaskan ada tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya itu ada melibatkan asas-asas juga dalam bimbingan kelompok ini. Jadi yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana kepada setiap anggota kelompok itu sukarela mengikuti kegiatan ini secara spontan, tanpa ada rasa malu-malu ataupun dipaksa oleh teman maupun pemimpin kelompok. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Ini diharapkan kepada anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide ataupun saran-saran tentang topik yang kita bahas nantinya. Baru yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Jadi diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan tunjuk tangan bila ingin memberikan gagasannya ataupun idenya gitu. Lalu yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Kan ketawa kan? Aku udah serius loh. dia mau nggak ketahu aku. Gimana serius ya? Karena aku apa? Iya sudah. Makanya kita jangan gini-gini. Ih, orang gatel kayak mana jadi? Nah, jadi santai Orang- aja. orang Tadi ini dia orang- nampak loh di jum-jum ibu nanti buka kan. Orang ini bisa tahan, aku nggak bisa tahan. Nggak boleh Saya nggak tahan. Aku nggak Apa sih? Udah, kau serius lah. ngantuk. Duduk. Ada. Serius aku dari tadi. Aku nggak ada ngomong, nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada bersuara pun. Aku. Yang ketawa, iya yang gini aja. Ketawa kan. Bersaksi siap. Nah. Baiklah teman-teman. Tadi kan saya sudah menjelaskan tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Jadi cara pelaksanaannya itu juga ada melibatkan asas-asas gitu. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi semua anggota kelompok itu untuk sukarela mengikuti kegiatan ini dan berpendapat secara spontan, jangan malu-malu ataupun secara terpaksa. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok itu untuk bersikap terbuka memberikan idenya, saran ataupun gagasan topik yang kita bahas nantinya. Lalu ada asas kenormatifan. Ini diharapkan kepada setiap kelompok Jangan bilang aja lah gini ada pejek. pokoknya Kalau dia kok gini berarti kau entar gini dia. enggak, aku gini tadi aku bilang gini kan, lupa aku buat gini ya, gini aja. Tapi kok nggak ada. Iya, lupa aku. Ulang dulu. Mau nyambung. Baiklah teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini.
Jadi tata cara pelaksanaannya itu juga ada melibatkan berbagai asas-asas. Yang mana pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini setiap anggota kelompok itu sukarela memberikan pendapatnya tanpa dipaksa ataupun ada rasa malu-malu gitu. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana kepada setiap anggota kelompok itu untuk bersikap terbuka memberikan ide, gagasan ataupun pendapat yang ingin dia sampaikan. Lalu yang ketiga itu ada asas kenormatifan, di mana ke setiap anggota kelompok yang ingin berpendapat itu harus tunjuk tangan terlebih dahulu. Nanti PK yang memilih siapa duluan untuk memberikan ide ataupun sarannya gitu. Lalu yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi, jika ada topik atau pembahasan yang dibahas pada pertemuan ini bersifat rahasia dan kita berjanji untuk merahasiakannya, jangan kita umbar-umbar ke semua orang. Lalu untuk mengakrabkan kita semua, saya di sini mau memainkan games yang berjudul untuk lebih mengakrabkan kita semua. Di sini saya punya games yang berjudul menyebut objek. Jadi itu tujuannya ini untuk melatih kekompakan sesama anggota kelompok. Maksudnya kekompakan dalam tim gitu. Waktunya ini cuma sebentar, paling lama mungkin 5 menit, nggak sampai. Baru langkah-langkahnya itu yang pertama, jika saya menyebutkan salah satu nama objek, tapi di sini kita sepakati apa? Mau nama apa? Nama hewan, buah atau gimana? Nah, hewan, nama hewan ya. Jadi misalnya kalau saya sebut nanti kuda, peserta selanjutnya itu yang sebelah kanan atau saudari Elizabeth, dia harus menyebutkan nama hewan yang awalannya huruf A. Tahu karena apa? Karena akhiran dari kuda itu kan A, jadi dia harus menyebut hewan yang berawal dari huruf A. Udah tahu semua aturannya? Sudah. Oke, sekarang kita mulai ya. Kuda. Kayak mana bilang ya? Iya, kayak gitu. Dimasuk ini. Iya, nggak apa-apa. Karena kan intinya biar tahu. Sudah tahu. Ulang ya. Ayam. Musang. Apa manuk? Dari Ini nanti ke kalian ya, ini ke saudara Elizabeth dan terusnya nanti terakhir kali sampai saudara mereka. Ayam. Musang. Gorila. Oh iya. Gak apa-apa. Ulang dari awal, ganti jangan M lagi. Iya, ayamnya. Kepiting. Gajah. Harimau. Udang. Gorila. Anjing. Nah, ini mau lanjut lagi ya, sampai Iya, dua kan iya. aja ya. Belum dari saudara. Gagak. Ayam. Gagak. Kau itu konek kuda. Kuda. Dari siapa? Serius lah. Ulang. Betul, benar. Iya, namanya games. Enggak apa-apa. Ulang darimu. Aku aja. Dari sini kan, sambungan dari sini kan. Ya. Gagak. Udang. Ayam. Jadi udah. Belum. Ayam. Aku baru kepiting tadi. Dari sini aja dari Soraya. Ayam.
Monyet. Tikus. Sapi. Ikan. Naga. Angsa. Habis lah itu. Udah lah itu, habis lah itu. Enggak, jangan kayak gitu, memang sengaja. Kau Apa lagi coba? Ayam, angsa. Anjing. Alamak. Anaconda. ya anaconda. Ada loh. Ular weh. Ya Ya udah hewan. Ular kan. Ya Udah. Anaconda. lagi. Searching. Searching. Nama burung banyak loh. Nama burung dari Oh iya. Armadillo. Armadillo ada. Anak ini gitu. Tahu kurang teman-teman, mungkin sekian dari games pengakraban kita ya. Udah mulai agak bersemangat dan tadi sedikit pikiran terbuka ya. Pas tadi tertutup sama tersumbat dia. Sekarang udah agak-agak lancar lah ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan kegiatan ini. Kita membahas topik pada pertemuan ini. Saya menentukan topik yang tadi data perharian ya. Tadi ulang lagi nggak yang udah siap? Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kegiatan ini yaitu membahas topik. Jadi pada pertemuan ini saya akan menentukan topiknya. Nanti kalau pertemuan yang akan datang itu teman-teman sendiri akan menentukan topik yang akan dibahas. Apakah teman-teman sudah siap semuanya untuk melakukan bimbingan kelompok ini? Siap. Baiklah, di sini saya lihat teman-teman itu udah bersemangat ya, udah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini. Baik teman-teman, adapun topik BKP kita pada pertemuan ini adalah tentang panik dengan banyaknya tugas. Sampai di sini sampai itu tadi kan gue aku nggak ini data kegiatan ya. Nanti gini aja, kalau udah habis sampai bawain Aku jangan bisa lihat tuh ya. kalau lihat jangan digeser, tunggu sih habisnya baru digeser gitu, jangan pas lagi ngomong nggak nampak sumpah. aja ini. Dia udah di ininya Iya. keren scroll. Berarti ini dari tahap kegiatan ya. Oh, ini kan gue yang ngedit. Iya. Hah? Gue yang capek. Ya makanya jangan digoyang-goyangkan. Siapa yang Sendiri-sendiri. Baiklah teman-teman, adapun topik BKP kita pada pertemuan ini adalah panik dengan banyaknya tugas. Sampai di sini, dan sebelum kita melanjutkan pembahasan topik kita, ada teman-teman yang ingin bertanya itu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Itu masih Itu gue kan kan itu maksudnya tuh itu kayak aturan-aturannya gitu loh. Ya, Ada dan yang belum hal dipahami yang belum nggak? pahami dari Iya, aturannya dari gitu, ada yang kami kira kami mau nanya tentang topik, belum, padahal tadi nggak kan tahu. belum. Tapi kan gak negosiasi. Jadi kau jelasin lah, ada yang aturan yang belum kalian pahami. Ulang lah ya weh ya, ada tentang kegiatan. Serius lah, aku pun capek ya. Baiklah teman-teman, adapun topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah itu panik dengan banyaknya tugas. Jadi
sebelum kita memulai ke tahap pelaksanaan kegiatan kita ini, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya gitu? Apa udah paham semua tentang aturan nanti kita melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah paham. Sudah paham. Baiklah teman-teman sekalian, topik yang kita bahas tadi kan PANI dengan banyaknya tugas. Menurut teman-teman, mengapa penting kita membahas topik ini? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya gitu? Baik, kepada saudari Tania. Baik, terima kasih. Menurut saya kenapa penting? Karena sekarang ini banyak siswa, bahkan mahasiswa, tuh kan sering menunda-nunda mengerjakan tugas tuh. Nah, sehingga pada akhirnya dia tuh bakal panik sendiri karena deadline-nya tuh cepat, tiba-tiba udah deadline-nya gitu udah mendekat gitu kan. Nah, jadi kan kalau kita bahas tentang topik ini, maka nanti kan akan diberi solusinya gitu, agar kita tuh tidak panik lagi gitu untuk mengerjakan tugas itu. Ada lagi, terima kasih kepada saudari Tania yang sudah mengutarakan pendapatnya. Ada lagi yang ingin menambahkan mengapa penting membahas topik kali ini? Ya, kepada saudari Siti Fadila. Mungkin sejalan dengan yang dikatakan oleh saudari Tania, bahwasanya agar kita mengetahui solusi apa sehingga kita tidak panik dengan banyaknya tugas. Baiklah, terima kasih kepada kedua teman-teman yang sudah mengutarakan pendapatnya mengapa penting kita membahas topik PANI dengan banyaknya tugas. Jadi saya sempurnakan, betul tadi yang saudara bilang, saudari-saudari sekalian, bahwa nanti di sini kita tahu bagaimana cara pengerjaan tugas itu yang benar supaya kita tidak panik walaupun banyak tugas yang melanda kita seperti itu. Selanjutnya saya di sini mau bertanya, apa faktor penyebab dari panik dengan banyaknya tugas? Ada yang bisa menjawab? Ya, kepada saudari Siti Fadila. Mungkin menurut saya faktor penyebab panik dengan banyaknya tugas itu adalah menunda-nunda atau poin besarnya malas gitu. Karena dia malas jadi dia menunda-nunda pekerjaan tugasnya, jadi sehingga waktu deadline-nya udah mepet gitu kan, jadi dia panik. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Fadila. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, kepada saudari Elizabeth. Mungkin ada alasan, mungkin ada pekerjaan yang lain atau pekerjaan di luar sampai dia lupa untuk mengerjakan tugasnya, makanya sampai deadline-nya di situ, makanya dia pusing untuk mengerjakan tugasnya itu. Baik, terima kasih kepada saudari Elizabeth. Tadi saudari Tania. Sebenarnya sejalan juga sama saudari Elizabeth. Mungkin dia tuh kayak lebih mengutamakan hal lain gitu, entah itu main, entah itu pekerjaan lain gitu, sehingga dia tuh sampai melupakan tugasnya. Jadi dia tuh kalau misalnya deadline-nya itu udah deket, ya dia panik karena dia tuh lupa ngerjain tugas yang berawal gara-gara dia tuh tidak peduli gitulah ibaratnya. Baik, terima kasih kepada ketiga teman-teman yang sudah mengutarakan atau memberikan pendapatnya mengapa atau faktor penyebab apa yang membuat seseorang itu jadi panik gitu dengan banyaknya tugas. Yang pertama itu mungkin karena dia main-main gitu, jadi dia lebih mendahulukan main-main itu gitu, mungkin pergi sama temannya gitu, jadi sehingga tiba udah dekat waktunya pengumpulan tugas itu panik yang mana mau dikerjakan di luar, karena kan tadi konsepnya banyak gitu, banyak tugas, panik dengan banyaknya tugas. Terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya itu mungkin kan tadi kita sudah membahas mengapa penting, faktor penyebab panik banyaknya tugas. Sekarang apa dampaknya kalau kita panik dengan banyaknya tugas gitu. Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, kepada saudari Soraya. Kita panik dengan banyak tugas biasanya gampang emosian karena mau jatuh temponya gitu, karena banyak tugas itu kita emosian. Iya, ketawa. Aku udah ketawa. Iya, kawan.
aku tahu aku jikir loh supaya nggak ketawa. Aku tahu aku jikir loh supaya nggak ketawa. Aku udah ya Allah ya Allah. Tunggu biar Ya udah sampai baru udah. Nanti setiap tahap istirahat dulu baru tahap penentukan gitu. udah. Baiklah, tadi kan kita sudah membahas gitu mengapa penting topik panik dengan banyaknya tugas ini dibahas. Terus apa faktor penyebabnya mengapa seorang itu panik dengan banyaknya tugas. Lalu yang ketiga itu saya mau bertanya nih kepada teman-teman. Apa dampak ketika seseorang itu panik dengan banyaknya tugas? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, kepada saudara Soraya, saya persilakan. Karena paniknya banyak tugas, jadi kita kayak jadi gampang emosian, terus tidur begadang. Orang ini tak ada sini loh. Ulang nggak singkat aja sorcok kau bilang singkat gini aja ya dia gampang emosi dan awak pun sering begadang kita saya pun sering begadang udah gitu cok intinya aja gak usah panjang maksudku maaf ya nggak apa-apa Sarah karena ketawa orang ini susah Aku berusaha nggak tengok muka Tania loh tadi. gitu singkat aja nanti aku yang sempurnakan ya oke tadi kan tunggu. Tadi kan kita sudah membahas nih mengapa penting topik panik banyaknya tugas itu dibahas. Terus apa saja faktor penyebab terjadinya seseorang itu jadi panik gitu kalau tugas itu banyak. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih dampak dari seseorang yang panik dengan banyaknya tugas? Ada yang bisa mengutarakan ide atau pendapatnya? Ya kepada saudara Soraya. Jadi kurang tidurnya, sering begadang. Oh, oke. Baik, terima kasih kepada saudara Soraya. Ada lagi? Kan jangan kayak gitu loh. Oh, serius. Ada lucu. Aku tidak dengar nanti suaranya pasti. Udah langsung lanjut. Aku udah dengar suara loh tadi. Aku Udah, disini sekali. sifat aja kan tunjuk. Sifat itu dulu. Jadi yang terima kasih. Tadi kan Udah. gitu. Itu pas kau belum bilang, pas dia udah siap, pas kau bilang terima kasih, aku ketawa. Lagi mengangkatnya susah kalah. Ulang. Susah, betulan capek, saking capek. Udah otaknya jangan ini ya. Tadi kau bilang ini aja. Jadi cepat emosi, jadi sering begadang, udah gitu aja. Apa kan? Ayo. Udah gimana? Udah. Baiklah teman-teman, tadi di sini kan kita sudah membahas nih mengapa penting topik panik dengan banyaknya tugas itu kita bahas. Terus itu apa faktor penyebab dari seseorang itu panik dengan banyaknya tugas. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih dampak dari seseorang yang panik ketika tugasnya banyak gitu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya kepada saudara Soraya. Jadi sering begadang dan gampang emosi. Oke, terima kasih kepada saudari Soraya. Ada lagi teman-teman yang menambahkan ya kepada saudari Siti Fadila? Mungkin dampaknya tuh nilainya jadi kurang bagus ya, karena kan mepet deadline, jadi pengerjaannya juga nggak maksimal. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan apa sih dampak dari ketika seorang itu panik dengan banyaknya tugas gitu? Ada lagi? Ya kepada saudari Elizabeth. Mungkin sejalan dengan Soraya, gampang emosi, jadi kayak terbawa-bawa di pikiran, jadi kayak bisa gampang sakit jadinya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada ketiga teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya gitu, dampak dari ketika seseorang panik dengan banyaknya tugas. Di sini saya menyimpulkan dari jawaban teman-teman sekalian, betul tadi yang teman-teman bilang bahwasanya ketika kita panik dengan banyak tugas itu banyak memberikan dampak. Satu itu kita jadi gampang emosi, gitu. Jadi mudah marah gitu kan. Lalu kedua itu ada panik dalam arti
kita kan panik gitu. Jadi kita banyak tugasnya itu kan banyak gitu. Jadi kita mau ngerjakan semuanya pasti butuh waktu yang cukup lama sehingga kita jadi begadang gitu. Pola hidup kita jadi nggak sehat, itu yang membuat kita bisa sakit gitu. Lalu yang terakhir itu kalau kita panik jadi pasti kita ngerjainnya itu asal-asal kan, sehingga kita mendapat nilai yang tidak memuaskan atau nilai jelek seperti itu. Lalu yang terakhir, saya mau bertanya kepada teman-teman semua ini, adakah solusi supaya seseorang itu tidak panik walaupun tugas itu melanda gitu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, kepada saudara Siti Fadila. Mungkin membuat schedule, mungkin hari ini mengerjakan apa, besok mengerjakan apa, jadi terjadwal gitu, kita mau ngerjain apa dulu, jadi nggak panik dengan tugas yang melanda. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Fadila. Ada lagi yang ingin memberikan solusi gitu supaya kita tidak panik gitu dengan banyaknya tugas. Ya, kepada saudari Tania. Mungkin kalau saya sendiri ya dicicil-cicil sih, kalau saya tugasnya itu kayak dicicil, misalnya hari ini kita dapat tugas, nah kalau bisa dari mulai hari ini juga kayak dicicil setengah atau sepertiga gitu, jadi sehingga pas sudah deket waktu pengumpulannya kan dia nggak ini kali, nggak terburu-buru, sehingga dia tuh nggak perlu panik lagi gitu. Saya seperti itu. Ada lagi tadi saudari Soraya. Saya sependapat sama Siti Fadila tadi, menjadwalkan tugas itu kapan dikerjakan itu, memanajemen, istilahnya memanajemen waktu. Oke. Baiklah, dari ketiga teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya tentang solusi bagaimana seseorang itu supaya tidak panik ketika tugas itu banyak gitu. Maksudnya ketika tugas itu melanda kita. Ya, pertama itu kita harus membuat schedule, jadwal yang mana duluan tugas yang akan kita kerjakan gitu. Lalu di situ kita bisa memanajemen waktu kita. Bukan berarti dalam 1 minggu itu kita harus ngerjain tugas semua full time gitu, tapi kita bisa mengatur, misalnya siang gitu kita ngerjain tugas, atau sorenya kita bisa main-main dulu sebentar untuk refreshing otak ataupun pikiran, dan lanjut lagi di malam hari kita sedikit belajar gitu. Mungkin seperti itu solusi yang bisa kita dapatkan dan nanti kita terapkan. Jika banyak tugas yang datang sama kita nggak usah panik, tapi kita udah tahu solusinya bagaimana supaya tugas itu terselesaikan dengan cepat walaupun banyak. Ini kan 15 maksudnya dan kalau kelompok memberikan anggaran yang saya ingin menyampaikan komitmen kawan-kawan, silakan masing-masing menyampaikan komitmen. Maksudnya kayak kami nanya komitmen kawan, apa kan komitmen kayak gimana gitu. Gak ada kita silang. Pasti ada yang berubah itu. Putra ngapain tadi? Apa dulu pause karena saya dulu nanti banyak kali kan. Pause aja pause. Ambil minum kenapa minta tolong. Tadi? Nah, ya San. Belum. Udah. Ini orangnya tuh udah jalan kok. Ini Udah. itu udah jalan 56, 57. Belum. 70. Diam dulu. Baiklah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengapa penting, faktor, terus penyebab dan solusi dari topik pembahasan kita, yaitu panik dengan banyaknya tugas. Sekarang kita akan melakukan games peneguhan komitmen agar yang kita bahas tadi bisa kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita berkomitmen untuk tidak panik lagi ketika banyak tugas. Gitu. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bermain games peneguhan komitmen yang berjudul Manusia Kucing. Jadi nanti saya akan kita sama-sama nanti mengatakan manusia kucing gitu. Nanti di mana tangan saya itu berhenti,
contoh manusia kucing manusia gitu kan. Kalau kalau betul manusia jawabnya itu ya, ya. Nanti kepalanya digelengkan. Ya. Tapi kalau tiba-tiba saya bilang berhentinya pas di kucing gitu. Dari Soraya jawabnya tidak, tidak, tidak. Oke, paham nggak? Paham. Ayo mulai semuanya. Tangan ya. Tangan. Dari tangan. 1, 2, 3. Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing. Kucing. Tidak. Kan itu ngomong dulu kucing. Iya. Ada tambah kau kucing gitu. Oh iya, ulang. Ayo, 1, 2, 3 ya. Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia. Iya. Oke. Iya. Harus coba deh ya. Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia. Iya. Nggak konsen. Satu. Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia. Apa sih? Gini loh ya. Ya. Ianya sambil gelek. Kalau enggak nganggu. Kalau tidak gitu. Kayak lagi ya. Ini harus betul-betul bisa ya, bahwa kalau kalian itu sudah berkomitmen gitu. 1, 2, 3 ya. Kucing, Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia. tidak. Ya kan? Berarti belum konsen. Belum apa? Enggak, ini terakhir nih Aja udah dulu. konsen ya. Terakhir. Ayo konsen ya. Konsen ya. Konsen ya. Sementara. Terus yang dia megang terus. 1, 2, 3 Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia. Tidak. Nggak ada yang bisa. Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, Ulang. manusia. Sama-sama, pokoknya satu aja nanti yang udah pas gitu, jangan tanpa mikir gini-gini lagi. Udah kita selesaikan ya, harus bisa lah. Masa Harus satu bisa. aja. 1, 2, 3 ya. Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia. Ya. Ya udah main ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Cut dulu ya. Belum. Kenapa? Ini nih, ini. Minta satu lagi. Itu nanti akan baginya. Acara UKM kita hari ini. UKM. Kan dia aja. BPK. Kok jangan BKP. ngomong BPK? Kok kenapa? Dah. Harusnya kakinya nggak sampai. Iya, bagus lah. Nanti kan Ibu ini iya loh, dia etika Nampak, sama nampak, nomor 1 nampak. sama dia. Soraya. Aku datang tawan ya kan jadi ketawa. Ya, aku juga serius. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membuat games peneguhan komitmen kita, bahwasanya nanti kita komitmen untuk tidak panik lagi dalam mengerjakan tugas, atau tugas yang banyak itu membuat kita tidak panik lagi. Kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, sebelum mengakhiri bimbingan kelompok kita ini, saya mau minta untuk anggota kelompok mengisi format BMD3, yaitu penelayanan bimbingan kelompok topik tugas, yang mana isinya itu ada berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nanti ini teman-teman isi ya masing-masing, bisa langsung diisi.
sekarang lah baca, pura-pura pokoknya baca pura aja, aja, weh. pura-pura baca Udah. aja. Kok ngapain berdiri, Bay? Enggak. Random kali kau. Boleh nanti ini nampak nggak dibalikkan? Nanti akan membalikkan. Iya, balikkan. Oh itu udah fokus. Udah siap. Sampai kan sudah nunggu lagi. Nanti azan sih. Nanti aja gitu. Udah nanti nggak nampaknya itu. Udah sabar nanti. Udah mau siap tuh. Tenang. Bisi-bisi aja. Ya tunggu. Ya Perempuan sabar. ini mengerti lah sesama Lihat. Iya. Sabar Markona, tunggu dulu. Itu tentu. Nah itu udah siap kan? Ya udah letak aja weh. Jangan nampak-nampak yang mengerjakan itu. Loh, tapi belum bilang Iya. Ada bilang itu. Nggak usah setidaknya kau bilang Oh, iya. ngisinya nanti deh teman-teman kita melanjutkan dulu sebentar. Nggak usah. Siap aja. Udah siap aja. Ya cepat. Kan pegang. Yang dulu nanti pura-pura Pegang dia. pegang. Diam dulu. Baiklah teman-teman, tadi kan teman-teman sudah mengisi format BMB3 tadi. Mungkin udah selesai ya, bisa dikumpulkan ke saya. Oke. Baiklah, tadi teman-teman sudah mengumpulkan format BMB3 ini kepada saya, dan pastinya teman-teman itu mempunyai komitmen tentang pelaksanaan dalam kehidupan nyata. Itu apa komitmen saudara-saudari sekalian tentang topik panik dengan banyaknya tugas? Ada yang bisa memberikan komitmennya gitu ya kepada saudari Tania? Baik, setelah membahas topik bisa dicatat, bisa bilang suara gitu. Baiklah teman-teman, tadi kan teman-teman sekalian itu sudah mengisi format BMB3 ini dan sudah mengumpulnya kepada saya. Dan pasti teman-teman anggota kelompok sekalian punya komitmen gitu tentang pelaksanaan dalam kehidupan nyata. Yang mana yang kita bahas tadi tentang topik panik dengan banyaknya tugas. Ada yang bisa memberikan komitmennya gitu ya kepada saudari Tania, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Setelah membahas topik paniknya tugas, saya berkomitmen tidak akan menunda mengerjakan tugas lagi agar tidak panik nantinya ketika jalannya itu sudah. Oke, ada lagi yang mempunyai komitmen gitu ya kepada saudari Siti Padilla? Jadi saya berkomitmen setelah melakukan BKP ini bahwa saya harus bisa memanajemen waktu, mungkin dengan membuat schedule perharinya atau waktu-waktu saya belajar dan bermain. Baik, ada lagi teman-teman yang menyampaikan komitmennya. Pasti kan kalau sudah mengisi format BMB3 ini punya komitmen gitu. Nanti apa yang dilakukan di kehidupan nyata gitu. Ada yang ingin memberikan komitmennya? Saudari Soraya mungkin. Lu bilang lah, ini kan komitmen untuk semua orang, kan gue nggak bisa kerja sama. Komitmennya akan mengerjakan tugas Iya. tepat waktu Iya, tanpa harus mengurangi panik gitu.
kegiatan yang tidak penting gitu Nanti aja loh, banyak loh. nanti aku kan jadi PK. Iya, nanti gue jadi kan nggak mau aku ngasih ya. Bukan, Gitu aku kalau nggak sama aku. konsen tadi loh. Ya kan udah aku bilang di sini kalian siapkan komitmen kalian bersama-sama aktif loh gitu. Kan nggak apa-apa, nanti kita saling kerjasama. Bilang gitu. Iya. Oh, coba aku yang bilang komitmen enggak semuanya. Semua Komitmenmu bilang lah, hanya dikit-dikit aja, yang penting ada partisipasi komitmenmu kalian. apa? Biar bagi-bagi. Biar mengerjakan tugas teman-teman. Kau Menyelesaikan tugas. memanage waktu. Oh gini ya, Kapan lebih mementingkan tugas daripada kepentingan tidak iya, main-main iya, gitu. Ya itu ingat kau yang Baik, ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan komitmennya dalam kehidupannya gitu, supaya tidak panik lagi dengan banyaknya tugas. Ya, kepada saudara Michael. Oke, di sini saya akan berkomitmen akan meninggalkan hal yang tidak penting untuk mengerjakan tugas. Oke, ada lagi teman-teman yang punya komitmen ya kepada saudari Soraya. Pendapat saya di sini memiliki komitmen dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, ada lagi ya saudari Elizabeth. Sebisa mungkin dapat menyelesaikan tugas menyicil atau tugas matkul yang lain gitu. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman sekalian, teman-teman semuanya yang sudah memberikan komitmennya. Tadi ada yang bilang untuk membuat schedule pengerjaan tugas, ada yang memanajemen waktu, ada yang meninggalkan kegiatan yang nggak penting, tapi harus memprioritaskan pengerjaan tugas gitu, agar tidak panik ketika deadline itu udah mau dekat gitu. Oke, sekarang udah berakhir lah bimbingan kelompok kita mengenai topik tugas yang membahas panik dengan banyaknya tugas. Jadi saya mau meminta kepada teman-teman sekalian atau mengumumkakan kesannya gitu dari hasil kegiatan bimbingan kelompok yang kita lakukan ini. Ada? Kalian jangan Nggak tahu orang ini. aku udah serius loh. Kalian enggak. Aku udah serius loh. Aku enggak ketawa. Aku bingung apa yang diketawain. Apa sih yang diketawain gue? Ulang enggak tak penutupan. Ulang enggak. Ketawa enak dulu biar enggak capek loh. kau Enggak disolat dulu. kayaknya 3 sampai sini. Dari cepet lanjut. 2 yang bisa. Just. Baiklah teman-teman, tadi teman-teman sekalian atau teman-teman semuanya sudah menyampaikan komitmennya supaya nanti tidak panik lagi dalam pengerjaan tugas, yang sudah ada memberikan pendapatnya kalau harus mengerjakan tugas itu tepat waktu gitu. Terus meninggalkan kegiatan yang tidak penting, jadi harus memprioritaskan pengerjaan tugas terlebih dahulu atau membuat schedule jadwal kegiatan pengerjaan tugas. Lalu di sini saya menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kegiatan BKP topik tugas yang berjudul panik dengan banyaknya tugas ini akan berakhir gitu. Jadi saya mau meminta kepada teman-teman sekalian untuk mengemukakan kesannya dari hasil BKP kita hari ini. Ada yang mau mengungkapkan kesannya gitu, atau mengemukakan kesannya dari hasil kegiatan BKP ini? Ya, kepada saudari Siti Fadilah. Mungkin kesan dari saya luar biasa ya PKP kita pada pertemuan kali ini. Jadi kita mengetahui solusi supaya kita tidak panik dengan tugas-tugas. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan kesannya, gimana sih kesan yang kalian dapatkan selama kita melakukan bimbingan kelompok topik tugas ini? Ya, kepada saudari Tania. Baik, setelah kita melakukan PKP kali ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan ya, mulai dari
agar bisa gitu untuk memanage waktu, untuk bisa yang intinya bisa membagi waktu mana yang untuk mengerjakan tugas, mana yang untuk main, dan jangan pernah sekalipun untuk mementingkan main gitu daripada tugas. Itu sih ya saya dapat. Oke. Terima kasih kepada saudari Siti Fadila dan saudara Tania yang sudah mengemukakan kesannya dari hasil kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Lalu saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah kegiatan BKP kita ini akan berlanjut gitu, mau kapan, di mana, jam berapa? Ada yang ingin mengemukakan atau memberikan pendapatnya gitu? Oke, kepada saudara Tania. Kalau menurut saya sih kita bisa melakukannya lagi mungkin nanti ya setelah menyelesaikan tugas-tugas agar kita tidak agar selesai dulu tugas kita yang dapat yang kali ini kita dapat tugas itu lah ya kan. Baru nanti mungkin setelah lebaran kali ya kita bisa ini lagi BKP lagi gitu sih menurut saya. Oke, ada lagi? Oh, oke. Mungkin tadi kata saudari Tania kita bisa melanjutkannya nanti habis lebaran ya, karena mungkin bimbingan kelompok kali ini sangat menyentuh hati gitu atau menarik gitu ya. Oke. Jadi sebelum kita tutup bimbingan kelompok topik tugas kali ini pada hari ini, apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan pesan dan harapan tentang BKP yang kita lakukan ini? Ya, kepada saudari Elizabeth. Mungkin harapannya setelah melakukan BKP ini kita bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan tadi. Segitu saja dari saya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau memberikan pesan atau harapan untuk BKP kali ini? Ya, kepada saudari Siti Fadila. Ya, mungkin sejalan dengan yang dikatakan oleh saudari Elizabeth, pesannya mungkin apa yang kita pelajari hari ini pada bimbingan kelompok hari ini bisa kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari lainnya. Oke, ada lagi? Ya, saudari Tania dipersilahkan. Baik, untuk harapan saya sih untuk teman-teman yang sudah berkomitmen tadi, alangkah baiknya komitmen itu kita jalankan ya teman-teman. Ada yang mau menyampaikan pesan dan harapan gitu? Mungkin udah cukup ya teman-teman, kita sudah menyampaikan pesan dan harapannya. Jadi sebelum untuk mengakhiri kegiatan BKP ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi saya di sini membawakan doa menurut agama Kristen atau kepercayaan Kristen, dan bagi teman-teman yang non Kristen bisa mengikuti ajaran agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami sudah selesai melakukan bimbingan kelompok kali ini dengan topik tugas yang berjudul panik dengan banyaknya tugas. Kiranya tadi semua yang sudah kami bahas itu bisa kami lakukan. Kami berkomitmen agar kami tidak panik lagi saat pengerjaan tugas atau tugas yang banyak melanda kami. Biarlah tadi semua apa yang kami sampaikan bisa kami terapkan di kehidupan kami. Berkati juga orang tua kami, lindungi mereka dimanapun mereka berada, tetap Tuhan sertai, berikan mereka kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Terima kasih Tuhan, hanya ini yang bisa kami doakan dan kami sampaikan. Amin. Mungkin teman-teman di sini kita kan sudah berakhir bimbingan kelompok dengan topik tugas ini. Untuk supaya kita lebih fresh lagi gitu, kita mengakhirinya dengan satu lagu. Di sini saya kan
mengajak teman-teman untuk sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Manusia Kuat. Tujuannya supaya kita ini menjadi manusia yang tangguh dan kuat walaupun tugas yang banyak gitu. Jadi kita tetap stay strong. Oke. Bagus. Langkahkan kakiku, Tapi tidak mungkin Sama-sama ya, kok suaranya. bisa langkahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa menemukan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Terima kasih teman-teman. Tidak satu pun culasmu akan bawa bahagia. suaranya ketawa kali. Tapi ada terang aja. Udah. Udah. Udah, udah ada. Bisa. Nah, tadi aku lihat tadi.